Salam olahraga, apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Mengenai dari laga kemarin malam dari keseluruhan grup itu masuk ya. Oke, seperti itu mengenai dari laga kemarin malam. Mudah-mudahan untuk laga malam hari ini lebih baik. Dimana saya akan mulai membahas pertandingan dari Serie A Italia. Di laga ini mempertemukan tuan rumah Lecce menghadapi Pisa ya. Jadi untuk laga ini, tim yang diunggulkan itu nampaknya tuan rumah Lecce. Lecce terlihat dengan formasi 4-2-3-1. Sedangkan Pisa dengan formasi 3-5-2 ya. Terlihat dari klasemen sementara dari lanjutan Serie A Italia ini nampaknya pertandingan papan bawah, di mana tuan rumah Lecce berada di peringkat 17 dengan meraih 13 poin dari 4 laga. Sedangkan Pisa berada di peringkat 18 zona merah dengan meraih 10 poin dari 14 laga ya. Kesimpulan, Lecce dan Pisa hanya selisih 3 poin saja. Head-to-head terakhir, kedua tim sudah sempat bertemu pada tahun 2022, di mana pada waktu itu berakhir dengan kemenangan tuan rumah Lecce di kandang dengan skor 2-0 ya. Jadi untuk laga ini kemungkinan besar laga tidak akan terjadi 3 gol, maksimal akan terjadi 2 gol saja untuk laga Lecce menghadapi Pisa. Ya baik, berikutnya memasuki laga yang kedua, saya membahas pertandingan tuan rumah Real Sociedad menghadapi Girona ya. Ini lanjutan dari La Liga Spanyol. Terlihat dari formasi untuk Sociedad dengan formasi 4-2-3-1, sedangkan untuk Girona dengan formasi 4-3-3. Sekitar ada 5 pemain yang akan absen untuk Sociedad, sedangkan Girona di laga ini sekitar ada 8 pemain ya. Seperti yang kalian ketahui, di musim ini Girona memang mengalami penurunan performa. Terlihat dari 15 laga pertama mereka berada di peringkat 18 dengan meraih 12 poin dari 15 laga. Sedangkan Sociedad berada di peringkat 14 ya dengan meraih 16 poin dari 15 laga. Terlihat dari hari terakhir pertemuan kedua tim, di mana pada waktu itu Sociedad bermain kandang berakhir dengan kemenangan dengan skor 3-2 ya. Jadi untuk laga ini saya mengira walaupun Girona cukup tidak baik di musim ini, saya mengira Girona akan nampaknya mampu mengimbangi tuan rumah Real Sociedad. Oke, next berikutnya memasuki laga yang ketiga, saya membahas pertandingan tuan rumah Union Berlin menghadapi RB Leipzig ya. Terlihat di laga ini tuan rumah Union Berlin dengan formasi 3-4-2-1, sedangkan Leipzig dengan formasi 4-3-3. Terlihat di laga ini ada 3 pemain yang akan absen untuk tuan rumah Union Berlin, sedangkan RB Leipzig terlihat cukup banyak pemain mereka yang mengalami cedera, yaitu sekitar ada 8 pemain. Klasemen sementara dari lanjutan Bundesliga Jerman, di mana tuan rumah Union Berlin berada di peringkat 12 dengan meraih 15 poin dari 13 laga. Sedangkan RB Leipzig berada di peringkat 2 dengan meraih 29 poin dari 13 laga. Jadi untuk laga ini kemungkinan besar walaupun dari peringkat Leipzig memang cukup baik, tapi saya mengira format tandang Leipzig masih bisa dikatakan tidaklah begitu bagus ya. Kemungkinan besar Union Berlin akan memberi kejutan mengingat mereka di laga ini bermain kandang. Selanjutnya saya pergi ke laga Angers menghadapi Nantes ya, dari Ligue 1 Liga 1 Prancis. Terlihat di laga ini Angers dengan formasi 4-2-3-1, sedangkan Nantes dengan formasi 4-3-3. Terlihat di laga ini tuan rumah Angers ada 1 pemain mereka yang akan absen, sedangkan untuk kubu tim tamu Nantes yaitu ada 2 pemain ya. Klasemen sementara di musim ini Angers berada di peringkat 11, sedangkan Nantes terlihat di peringkat 17 zona merah dengan meraih 11 poin dari 15 laga. Head-to-head terakhir pertemuan kedua tim terlihat di laga ini yaitu pada bulan 8, di mana pada waktu itu kemenangan tuan rumah Angers di kandang dengan skor 1-0. Jadi untuk laga ini tidak menutup kemungkinan laga bisa berakhir di skor imbang walaupun Angers bermain kandang. Oke, next berikutnya saya pergi ke Inggris Championship. Di laga ini mempertemukan tuan rumah West Brom atau WBA menghadapi Sheffield United ya. Terlihat di laga ini tuan rumah West Brom dengan formasi 4-2-3-1, sedangkan untuk kubu tim tamu Sheffield United dengan formasi 4-2-2-2 ya. Oke, terlihat di laga ini kedua tim sama-sama memiliki 2 pemain mereka yang akan absen. Klasemen sementara West Brom peringkat 16 dengan meraih 25 poin dari 20 laga. Sedangkan tim tamu Sheffield berada di peringkat 17 dengan meraih 25 poin dari 20 laga. Kesimpulan, West Brom dan Sheffield hanya selisih 2 poin saja. Oke, head-to-head terakhir berakhir dengan skor imbang 1-1, di mana pada waktu itu kedua tim sudah sempat bertemu pada tahun 2024 ya. Jadi untuk laga ini tidak menutup kemungkinan Sheffield walaupun bermain tandang nampaknya mereka akan cukup mampu mengimbangi tuan rumah West Brom.
2 added minutes has been indicated. The goal scored for Udinese, number 24. And now, please turn towards the screen for a special presentation featuring our guest performers today. Substitution in progress.